dalam telaga yang kedalamannya setinggi leher, pendekar 212 Wiro Sableng kibas-kibaskan rambut gondrong basahnya. Dia bermaksud hendak menselulupkan tubuhnya sampai kepala sekali lagi, baru keluar dari telaga itu. Namun tiba-tiba, sebuah benda menghantam kepalanya. Kagetnya sang pendekar bukan kepala, pundaknya sampai tersentak ke atas. Benda yang tadi mengenai kepalanya itu jatuh ke telaga. Sebelum tenggelam ke dalam air, Wiro cepat mengambilnya. Ternyata sebuah jambu muda berwarna hijau. Wiro memandang berkeliling. Tak ada pohon jambu sekitar telaga ini. Berarti ada orang jahil mempermainkanku, pikir murid Eyang Sinto Gendeng sambil memperhatikan seputar telaga. Tapi dia tak melihat siapa-siapa. Jangan-jangan ini pekerjaan bocah konyol naga kuning atau si kaki geblek setan ngompol. Awas mereka berdua, akan kubalas nanti. Wiro lalu memasukkan tubuh dan kepalanya ke dalam air telaga yang sejuk itu. Sesaat kemudian, kepala disusul tubuhnya mencuat kembali ke permukaan air telaga. Justru saat itu, sebuah jambu muda berwarna hijau kembali melayang di atas telaga lalu mendarat di kepalanya. Sialan, naga kuning, setan ngompol. Awas kalian berdua, jangan berani kurang ajar, menimpuk mempermainkanku. Dari balik sebuah pohon besar yang dikelilingi semak belukar lebat, tiba-tiba terdengar suara tertawa hahaha. Pendekar 212 kernyitkan kening dan menggaruk kepalanya yang basah. Itu bukan suara naga kuning atau setan ngompol, kata Wiro dalam hati. Kalau tadi dia merasa jengkel dan marah, kini perasaannya jadi tidak enak. Dengan cepat dia melangkah di dalam air, menyisi ke tepian telaga, ke tempat dia meninggalkan pakaiannya, yaitu di celah kering antara dua batu besar. Sebelum mengenakan pakaian, lebih dahulu dia memeriksa kapak naga geni 212, batu sakti warna hitam pasangan kapak mustika itu, dan sebuah tongkat biru memancarkan cahaya biru redup. Tongkat ini didapatnya dari Lujelita beberapa waktu lalu. 3 benda itu masih berada dalam lipatan baju dan celana putihnya. Wiro dengan cepat mengenakan pakaiannya kembali. Baru saja dia selesai mengikatkan tali celananya, tiba-tiba kembali sebutir jambu hijau mendarat di kepalanya. Lalu seperti tadi, dari balik pohon besar terdengar suara tawa cekikikan. Wiro ikat tali celananya kencang-kencang, rahanya menggembung dan matanya memandang menyorot ke arah pohon besar. Dengan membungkuk-bungkuk dia menyusup mendekati pohon itu. Sesaat kemudian, sekali dia lompat, dia sudah berada di atas pohon. Di situ dia tidak menemukan siapa-siapa. Tapi di tanah dia melihat hampir selusin jambu muda bertebaran. Beberapa di antaranya adalah bekas gigitan. Kurang ajar, kabur mereka. Siapa makhluk-makhluk kurang ajar itu adanya? Wiro memaki dalam hati, lalu membungkuk mengambil sebuah jambu hijau yang paling besar. Jambu itu ditimang-timangnya sesaat. Setelah dibersihkannya dengan bajunya, lalu dimakannya. Enak juga, berucap pendekar 212 dalam hati sambil menyeringai. Namun seringai murid Eyang Sinto Gendeng dari Gunung Gede itu serta merta lenyap begitu. Dari atas pohon perjatuhan jambu-jambu hijau menimpa kepalanya, mendusur suara tawa cekikikan. Benar-benar kurang ajar. Wiro mendongak ke atas sambil tangan kanannya siap menghantam. Namun di atas pohon dia tidak melihat manusia atau binatang. Walau begitu, matanya yang tajam bisa melihat dedaunan pada 2 cabang besar bergerak-gerak. Wiro memperhatikan tak berkedip, tangan kirinya menggaruk kepala. Tadi pas ada orang di atas pohon itu, binatang pasti tidak bisa ketawa kecekikikan. Dari suara tawanya, agaknya lebih dari 1 orang. Mereka memiliki kemampuan bergerak sangat cepat. Aku tidak dapat melihat sosok mereka, padahal suara tawa mereka masih menggema. Sepasang mata Wiro melirik tajam seputar tempatnya berdiri. Beberapa langkah dan pohon besar dari atas, di mana tadi perjatuhan buah jambu yang menimpa kepalanya, ada sebuah pohon yang batangnya sebesar pembukaan tangan. Wiro tersenyum. Makhluk-makhluk yang menyambuti kepalaku itu pasti pindah melompat ke atas pohon sana. Kini giliranku mengerjai mereka. Pendekar 212 dekati pohon itu lalu lingkarkan kedua lengannya, merangkul batang pohon sambil mengarahkan tenaga dalam. Dengan mengandalkan hawa sakti itu, pendekar 212 mulai menggoyang batang pohon. Mula-mula perlahan, pohon bergetar mulai dari akar sampai ke puncaknya. Nyamannya. Di atas pohon berdaun rimbun itu terdengar suara orang. Aku juga enak, aku bahagia. Ada satu suara lain menyambuti.
Wiro kerahkan tenaga dalam lebih besar. Kini dia menggoncang lebih keras. Cabang-cabang pohon sampai ke ranting-ranting bergoyang kencang. Keluarkan suara berderik-derik. Dedaunan bergeletar seperti ditiup angin. Suara orang tertawa di atas pohon serta merta lenyap. Wahai, mengapa mendadak jadi kencang begini? Tak sedap nian rasanya. Getarannya membuat aku seperti mau kencing. Saudaraku, baiknya kita tinggalkan pohon ini. Tunggu, jambuku sudah habis. Kau masih punya? Pemuda gondrong itu agaknya suka jambu hijau itu. Aku dengar tadi dia mengatakan jambu itu enak. Jambuku juga sudah habis. Wahai, getaran pohon ini semakin keras. Ayo kita pergi saja. Di bawah pohon, Wiro memandang ke atas. Sial. Dia menggerendam. Ranting dan daun pohon itu rapat sekali. Aku tidak dapat melihat orang-orang di atas sana. Mereka pasti sudah kabur lagi. Wiro lepaskan rangkulannya pada batang di bawah pohon, lalu memutar tubuhnya. Maksudnya hendak duduk bersandar di bawah pohon itu. Namun begitu berputar, mendadak sontak dia jadi tersentak kaget. Matanya membeliak dan mulut ternganga. Di hadapannya berdiri dua orang gadis cantik yang wajah serta potongan tubuh seperti pinang dibelah dua, mirip sekali satu dengan yang lainnya. Dua gadis ini mengenakan pakaian dari kulit kayu yang sangat halus hingga menyerupai kain biasa, berwarna putih keabu-abuan dan agak berkilat. Rambut mereka tergerai panjang sampai ke pinggang karena berwarna kepirang-pirangan. Ketika tersenyum, kelihatan barisan gigi-gigi mereka putih berkilat dan rata. Dua gadis cantik berpakaian serba putih dalam rimba belantara. Sekian lama berada di negeri tanah silam ini, baru sekali ini aku bertemu dengan sepasang darah kembar. Apa mereka makhluk hidup sesungguhan? Bangsa peri atau jangan-jangan... Pendekar 212 memandang ke bawah, memperhatikan sepasang kaki gadis itu. Gadis di sebelah kanan tertawa. Lihat, Katanya pada gadis sebelahnya. dia memperhatikan kaki kita. Di negerinya, makhluk halus memang tidak menginjak tanah. Rupanya dia hendak menyamakan di sana dengan di sini. Kalian siapa? Bertanya pendekar 212. Walau dia senang bertemu dengan dua darah cantik jelita itu, namun hatinya mendua karena menduga jangan-jangan mereka adalah hantu penghuni rimba belantara itu. Kami dua gadis bahagia. Menjawab darah di sebelah kiri. Aku tidak mengerti, Kata Wiro plus sambil garuk-garuk kepala. biar aku menerangkan. Ujar gadis di sebelah kiri. Hidup di muka bumi ini hanya sementara. Mengapa harus berbuat sia-sia? Setiap makhluk hidup harus berusaha dan merasa bahagia. Kebahagiaan membuat hati senang, dada lapang, langit akan tampak cerah, sang surya tampak gagah, dan rembulan berseri indah. Kebahagiaan menghindarkan segala macam penyakit, membuat makhluk berumur panjang. Tak ada musuh, tetapi justru banyak sahabat. Wiro tambah keras menggarut kepalanya. Aku setuju dengan semua ucapan kalian. Tapi kalian ini siapa sebenarnya? Kami orang-orang di atas pohon yang tadi kau goncang-goncang. Jawab gadis di samping kanan sambil tidak putus-putusnya tersenyum. Yang tadi berlaku kurang ajar melempari kepalaku dengan jambu biji. Tanya pendekar 212. Dua gadis itu tertawa gelak-gelak. Itu salah satu kebahagiaan hidup. Melempar orang. Kau bilang kebahagiaan hidup? Ujar Wiro dengan mata dibesarkan. Betul, kami melakukan bukan dengan hati jahat, tapi niat mencari kebahagiaan semata. Buktinya, kami berdua bisa tertawa-tawa, dan kau sendiri setelah tahu siapa melempar pasti juga merasa bahagia. Pendekar 212 penjergai. Saat kemudian dia ikut-ikutan tertawa, malah lebih keras dari tawa kedua gadis itu. Wahai, rupanya kebahagiaan telah menjadi bagianmu pula. Kami bahagia melihat kau bisa tertawa. Mendengar kata-kata si gadis, Wiro hentikan tawanya. Jangan-jangan dua gadis ini miring otaknya, Pikir Wiro, lalu dia berkata, Oh, jadi kalian rupanya kesasar di rimba belantara ini karena mencari kebahagiaan. dua gadis kembali tersenyum. Yang di samping kanan menjawab, Kami tidak kesasar. Kami setengah melakukan perjalanan bersenang-senang mencari dirimu. Mencari diriku? Sekarang sudah bertemu. Apa yang hendak kalian lakukan? Membuat dirimu bahagia. Caranya? Tanya pendekar 212 sambil dalam hati bertanya-tanya apa sebenarnya niat dua gadis tak dikenal dan kelihatan genit meriah ini. Caranya yaitu membebaskan dirimu dari satu beban yang sebenarnya tak perlu terjadi. Beban? Beban apa? Aku tidak merasa punya beban, Kata Wiro pula. Dua gadis itu tersenyum manis. Yang satu bertanya, Apa benar kau orang dari negeri 1200 tahun mendatang? Wiro mengangguk.
Wahai, perbedaan waktu antara negeri ini dengan negeri asalmu saja sudah merupakan beban bagi dirimu. Lalu, rangkaian kejadian yang kau alami di negeri Ratana Silam ini, apakah itu bukan merupakan beban? Bukan cuma satu, tapi banyak. Apakah kau tidak sadar? Wiro garuk-garuk kepala. Mungkin ucapanmu benar. Tapi harap kau suka memberitahu siapa kau dan temanmu ini adanya. Kulihat wajah kalian sangat mirip satu sama lain. Harap kau juga memberitahu mengapa kalian mencariku. Pertanyaan pertama biar aku yang menjawab. Kata gadis di sebelah kanan. Kami adalah dua gadis kembar. Aku yang tua bernama Lu Kamboja dan adikku bernama Lu Kenanga. Kami biasa dipanggil dengan sebutan sepasang gadis bahagia. Kamboja dan Kenanga. Itu dua bunga yang ada sangkut pautnya dengan kematian. Bunga Kamboja banyak tumbuh di perkuburan. Bunga Kenanga, bunga taburan di atas makam orang yang sudah mati. Rasa tidak enak kembali menyelubungi pendekar 212, walau dua gadis cantik di hadapannya selalu bicara dan memandang padanya dengan tersenyum. Tiba-tiba, murid Eyang Sinto Gendeng ingat sesuatu. Langsung saja diajukan pertanyaan sambil menatap tajam pada dua gadis di hadapannya itu. Kalian mengaku dijuluki sepasang gadis bahagia. Apakah kalian punya sangkut paut dengan istana kebahagiaan? Sarangnya hantu buka dua, makhluk dijuluki hantu segala keji, segala tipu, segala nafsu itu. Mendengar kata-kata Wiro itu, dua gadis cantik tertawa panjang. Wiro bertambah curiga. Gadis bernama Lu Kamboja hentikan tawanya lalu berkata, Kebahagiaan itu ada dua macam, wahai pemuda dari negeri 1200 tahun mendatang. Pertama, kebahagiaan yang dicari berdasarkan nafsu, seperti hasrat ingin kaya, ingin kedudukan tinggi, dan ingin berkuasa, ingin mendapatkan anak gadis orang. Hantu muka dua termasuk dalam golongan ini. Lalu ada kebahagiaan yang diinginkan secara wajar, diniati dengan hati ikhlas bersih. Kami berdua berusaha masuk ke dalam golongan ini. Kami tidak ada sangkut pautnya dengan istana kebahagiaan dan hantu muka dua. walau masih menaruh hati tidak enak, namun Wiro merasa agak tentram mengetahui bahwa dua gadis ini bukan kaki tangan hantu muka dua, musuh bebuyutannya sejak menginjakkan kaki di negeri Tanah Silam. Gadis bernama Lu Kenanga kemudian membuka mulut menyambung ucapan kakak kembarnya. Kami mencarimu karena ingin membantu membebaskan dirimu dari beban paling akhir yang mungkin kau tidak sadar telah jatuh pada pundakmu. Wiro usap-usap pundaknya kiri kanan. Beban yang mana? Beban apa maksudmu? Murid Sinto Gendeng ajukan pertanyaan karena makin lama bicara dengan dua gadis itu semakin banyak yang dia tidak mengerti. Belum lama berselang, kau menerima sebuah tongkat terbuat dari batu berwarna biru. Tongkat itu bukan milikmu. Kau tidak tahu harus menyerahkannya pada siapa. Kau tidak tahu pasti siapa pemiliknya. Wahai, bukankah itu suatu beban bagimu? Selagi Wiro terkejut mendengar kata-kata itu padanya, dua gadis kembali memandang tersenyum padanya. Kalian pasti salah menduga. Aku tidak pernah menerima atau memiliki tongkat yang kalian sebutkan itu. Kata Wiro berdusta. Dia yakin tongkat batu biru yang diterimanya dari Lu Jelita dan saat itu terselit di pinggang di bawah baju putihnya. Tongkat itulah yang dimaksudkan dua gadis kembar itu. Berdusta adalah satu penyakit yang membuat manusia jadi tidak bahagia. Kata Lu Kenanga pula. Tongkat itu tidak ada padaku. Kalaupun ada belum tentu aku berikan padamu. Karena aku yakin benda itu juga bukan milik kalian. Memang bukan milik kami, tapi kami mendapat tugas untuk mencarinya sampai dapat. Siapa yang memberi tugas? Tanya Wiro. Dua gadis itu saling memandang lalu sama-sama tersenyum. Pemilik yang sah tentunya. Tapi kami tidak bisa memberitahu padamu. Jawab Lu Kenanga. Wiro ganti tersenyum. Tidak mau bicara jujur dan polos adalah satu beban yang membuat orang tidak bahagia. Bagaimana kalian bisa menemukan kebahagiaan kalau dalam hati sendiri ada ganjalan yang tidak melapangkan dada? Walau kata-kata Wiro membuat dua gadis kembar itu menjadi merah masing-masing, namun keduanya tetap saja melayangkan senyum. Aku bahagia mendengar ucapanmu, Menyauti Lu Kamboja. tapi harap kau bisa membedakan kebahagiaan dengan tuntas. Bila seseorang bisa melaksanakan tugas, maka itu akan menjadi satu kebahagiaan besar baginya. Lagi pula kami tidak akan membebani dirimu dengan hal-hal yang tidak kau ingini, walau kami tidak mendapat keterangan jelas bahwa tongkat batu biru itu memang ada padamu. Wiro tertawa. Sambil gelengkan kepala dia bertanya, Siapa yang memberi keterangan bodoh itu pada kalian? Siapa lagi kalau bukan kekasihmu? Jawab Lu Kamboja. Kekasihku. Murid Sinto Gendeng jadi terkejut. Aku tidak punya kekasih di negeri Tanah Silam. Lu Kamboja dan Lu Kenanga tertawa gelak-gelak. Siapa yang mengaku-ngaku kalau aku ini kekasihnya? Wiro jadi penasaran. Kalian berdua mengarang cerita. Wahai, si gadis sendiri yang mengatakan. Bagaimana kami tidak percaya? Kalau begitu, lekas katakan siapa orangnya. Lu cerita.
Jawab Lu Kamboja dan Lu Kenanga berbarengan. Tentu saja pendekar 212 Wiro Sableng menjadi kaget mendengar itu. Wajahmu berubah merah, sikapmu menunjukkan keterkejutan. Kau sengaja menyembunyikan kebahagiaan atau bagaimana? Antara aku dengan gadis bernama Lu Jelita itu tidak ada hubungan apa-apa, kecuali sebagai sahabat. Di mana dia sekarang? Saat ini, dia berada di satu tempat aman. Terpaksa kami sembunyikan untuk dijadikan jaminan bahwa dia memberikan keterangan benar. Dia mengatakan kau kekasihnya, sedang kau mengatakan dia hanya seorang sahabat. Dia mengatakan tongkat batu biru itu ada padamu, tapi kau sendiri berkata tidak memilikinya. Siapa yang berdusta? Siapa yang menyembunyikan keterangan dengan menginjak kebahagiaan? Lu Kamboja yang barusan bicara menatap lekat-lekat ke arah pendekar 212. Wahai kakakku Lu Kamboja, mengapa kita tidak memutuskan secara adil saja? Darah kembar bernama Lu Kenanga berkata, Pemuda ini berucap benar bahwa gadis bernama Lu Jelita itu bukan kekasih atau belum menjadi kekasihnya, tapi baru mau menjadikan sahabat saja. Lalu Lu Jelita juga berucap benar bahwa tongkat batu biru itu telah diserahkannya pada pemuda ini yang menurut dia bernama Wiro Sableng. Bukankah sejak tadi kita sudah melihat bayangan tongkat mustika itu di balik baju putihnya? Wahai pemuda dari negeri 1200 tahun mendatang, apa jawabmu? untuk beberapa lama Wiro hanya tegak berdiam diri. Kemudian sambil garuk-garuk kepala dia berkata, Baiklah, kalau kalian memang sudah tahu, aku mengaku tongkat batu biru itu saat ini ada padaku, tapi aku tidak akan membiarkannya. Kalau aku ingin membebaskan diri dari beban, maka tongkat ini akan kuserahkan pada Lu Jelita. Katakan saja di mana dia, kalian sembunyikan. Dia berada di dalam sebuah gua di satu kaki bukit di kawasan selatan, tak jauh dari sini. Jika kau keluar dari rimba belantara ini dan mengikuti sebuah jalan setapak, gua itu pasti akan kau temui. Wahai, demi kebahagiaan kita semua, apakah kau kini bersedia menyerahkan tongkat batu biru itu? Aku akan merasa lebih bahagia jika tongkat ini aku serahkan pada Lu Jelita, lalu gadis itu menyerahkannya padamu. Aku terlepas dari beban dan kalian merasa bahagia. jawab Wiro yang tetap tidak mau menyerahkan tongkat batu biru pada dua gadis berjuluk sepasang gadis bahagia itu. Bisa saja gua gadis ini tengah melakukan siasat hendak menipunya. Selain itu, dia merasa tongkat batu biru itu pastilah satu tongkat yang sangat berharga. Untuk mendapatkan kebahagiaan, terkadang memang kita harus menempuh jalan berliku. Tapi jika ada jalan pintas yang sama baiknya, mengapa tidak langsung dilaksanakan? Tongkat itu milik kakek kami. Kami ditugaskan untuk mencarinya dan membawanya kembali kepadanya. Apakah kakekmu itu yang berjuluk si tongkat biru pengkur bumi? Bertanya pendekar 212. Dari mana kau tahu nama itu? Balik bertanya Lu Kenanga. Ketika Lu Jelita memberikan tongkat itu padaku, dia menjelaskan tongkat itu ditemukannya dekat sosok mayat seorang kakek yang dikenalnya sebagai si tongkat biru pengkur bumi. Si tongkat biru pengukur bumi bukan kakek kami. Dia justru yang mencuri tongkat itu dari kakek kami. Si tongkat biru pengukur bumi adalah kaki tangan hantu muka dua. Orang ini kemudian dihabisi oleh hantu muka dua sendiri karena dikhawatirkan akan berkhianat. Mayatnya lah yang ditemukan oleh Lu Jelita. Aku percaya keteranganmu, Lu Kenanga. Tapi tongkat ini tetap tidak bisa kuserahkan padamu atau saudara kembarmu. Agar sama-sama mendapat kebahagiaan, kita sama-sama pergi ke gua di mana kalian menyekap Lu Jelita. Tongkat ini kuserahkan padanya dan kalian kemudian boleh mengambil dari tangannya. Sayang sekali, kami inginkan tongkat itu sekarang, kata Lu Kamboja. Apakah kebahagiaan bisa didapat dengan cara memaksa? Tugas pendekar 212 Wiro Sableng. Kami tidak memaksa, kami tengah menjalankan tugas. Jawab Lu Kamboja. Apakah tugas bisa dijadikan topeng? Alasan, mendapatkan kebahagiaan. Kembali murid Sintoganda menukas. Kali ini, dua wajah gadis kembar menjadi kemerahan walau senyum tetap menghias bibir mereka. Wahai, untuk mendapatkan kebahagiaan, terkadang memang harus menempuh jalan sulit berliku, kata Lu Kamboja pula. Dia memandang pada Lu Kenanga. Adikku, rupanya tidak ada jalan lain. Agaknya kali ini kita hanya bisa mendapatkan kebahagiaan dengan menghadapi kenyataan. Apakah kau sudah siap, adikku? Aku sudah siap, wahai Lu Kamboja. Tapi biarkan aku membujuk pemuda ini sekali lagi, jawab Lu Kenanga. Lalu gadis itu mendekati Wiro dua langkah dan berkata, kepercayaan adalah salah satu dasar kebahagiaan. Kami telah menceritakan kebenaran padamu. Sahabatmu Lu Jelita ada dalam keadaan baik di dalam gua itu. Tongkat yang ada padamu bukan milikmu. Apa sulitnya menyerahkan pada kami? Kalau bicara tentang kepercayaan, aku mau bicara tentang kebijaksanaan. Harap kalian sudi memaafkan. Bagaimanapun juga, tongkat ini tidak akan aku serahkan pada kalian. Kupersilahkan kalian jalan duluan. Kita sama-sama ke gua itu. Apa sulitnya menerima usilanku? Lu Kenanga berpaling pada Lu Kamboja. Sang kakak gelengkan kepalanya. Lu Kenanga lalu berkata, usulmu tidak kami terima. Kebahagiaan ada di tangan kita bersama. Aku mohon kau mau menyerahkan tongkat batu biru. Wiro balas dengan gelengan kepala. Lu Kenanga menarik nafas dalam. Tidak ada jalan lain. Kakak Lu Kamboja, aku sudah siap.
Lu Kamboja mengangguk. Dua gadis ini lalu melangkah mundur. Di satu tempat, mereka hentikan langkah. Lalu dari mulut mereka yang selalu menyunggingkan senyum, tiba-tiba keluar suara geral tawa berdelai. jurus bahagia naik ke pelaminan. Kamboja berseru. Sosok dua gadis bahagia itu melesat ke udara. Dua kaki dirapatkan begitu rupa. Dua tangan dilentangkan di atas lutut. Sikap mereka seperti pengantin duduk di atas kursi atau di atas pelaminan. Mulut tersenyum simpul, namun tiba-tiba kaki kiri mereka ditendangkan ke depan. Murid yang Sinto Gendem berserak kaget ketika dapatkan dua larik angin deras menghantam ke arahnya. Karena tidak mengira akan mendapat serangan, Wiro hanya sempat menghindarkan diri dari sambaran angin yang datang dari sebelah kanan. Sedang hantaman angin di sebelah kiri berasal dari tendangan Lu Kamboja yang tak dapat dielakkannya. Walau angin yang melabrak, tapi begitu mengenai dadanya terdengar suara bergedebuk, seolah-olah terkena jotosan. Tubuhnya terpental sampai beberapa tombak. Lalu terjengkang di tepi telaga. Lu Kamboja dan Lu Kenanga tertawa terpingkal-pingkal. Lalu dua gadis kembar ini membuat gerakan seperti orang berenang. Selagi Wiro berusaha bangkit berdiri, tiba-tiba Lu Kamboja berseru, Jurus bahagia menyelam sungai menyambar ikan. sosok dua gadis itu yang sesaat masih melayang di udara tiba-tiba menukik ke bawah, menyambar ke arah pendekar 212. Wiro Sableng yang tidak mau kebablasan sampai kedua kali segera hantamkan kanan kirinya. Menyongsong dua gerakan lawan dengan pukulan benteng topan melanda Saputra. Dua gelombang angin menderu dahsyat, namun serangan Wiro hanya mengenai tempat kosong. Karena dua gadis yang memiliki gerakan luar biasa cepatnya benar-benar laksana menyelam. Dua tangan mereka menyambar, satu di kepala Wiro, satunya lagi ke pinggang. Dalam keadaan seperti itu, tentu saja pendekar 212 lebih memperhatikan serangan berbahaya yang diarahkan ke kepala. Sambil bergulingan, dia pukulkan tangan kiri untuk menangkis serangan di sebelah atas. Sedang dengan menendang, dia coba menghajar tangan lawan yang menyambar di arah pinggang. Ternyata serangan ke kepala hanya tipuan belaka. Begitu perhatian Wiro terpecah, sambaran yang ke arah pinggang tak dapat dimentahkannya dengan tendangan. Tangan lawan yang menyambar lewat bawah kakinya melesat laksana kilat di pinggangnya. Lalu dua suara tawa cekikikan mengumandang di tempat itu. Suara tawa lenyap. Wiro tersentak kaget dan cepat berdiri. Ternyata dua gadis kembar tidak ada lagi di situ. Gerakan mereka melenyapkan diri sungguh cepat, luar biasa. Wiro pegang seputar pinggangnya. Kapak maupun naga geni 212 dan batu hitam pasangannya masih ada, tapi tongkat batu biru lenyap. Dia memandang berkeliling. Karena tidak sempat melihat ke arah kemana kaburnya dua gadis kembar tadi, Wiro hanya bisa memakai sendiri. Sial, aku kecolongan. Wiro termangu dan garuk-garuk kepala. Jurus bahagia menyelam sungai menyambar ikan. Mereka mempergunakan jurus aneh itu untuk menyambar dan merampas tongkat batu biru yang ada di balik bajuku. Wiro geleng-gelengkan kepala. Hanya sepotong tongkat batu. Mengapa aku harus memikirkan membatin murid Sinto Gendeng? Tapi kalau cuma tongkat jelek, mengapa dua gadis kembar itu sangat menginginkan? Siapa sebenarnya pemilik tongkat itu? Mungkin aku harus menyelidiki sementara menunggu munculnya si setan ngobrol dan kekuni. Karena tidak tahu mau mengejar kemana, ketika dia ingat keterangan Lu Kamboja dan Lu Kenanga tentang Lu Jelita, Wiro segera saja berkelebat ke arah selatan. Mungkin dua gadis kembar itu bicara dusta tentang Lu Jelita yang mereka sekap di dalam goa. Tapi tidak ada salahnya menyelidik, apalagi letak goa itu tidak jauh di sana. Wiro berlari sekencang yang biasa dilakukannya. Dalam berlari seperti itu, dia tidak memperhatikan lagi keadaan di sekitarnya. Dia tidak menyadari kalau di udara jauh di belakangnya ada satu benda putih terbang mengikutinya. Kita tinggalkan dulu pendekar 212 yang tengah berusaha menyelidik gua ke tempat Lu Jelita disekap. Kita lebih dahulu menuju ke lembah Seribu Kabut, tempat kediaman Lasedayu. Walau langit di ufuk timur telah kelihatan merah, namun sang surya belum tampak muncul. Dinginnya udara pagi masih mencekam tulang dan persendian tubuh. Kegelapan masih menghitam di mana-mana, apalagi di kawasan selatan negeri Latana Silam, di mana terletak sebuah lembah yang disebut Lembah Seribu Kabut. Keadaan masih gelap gulita karena kabut mengapung di seantero tempat. Jangankan pada malam atau pagi hari, siang hari saja ketika matahari bersinar terik, kabut tebal acap kali menutupi pandangan. Dalam keadaan seperti itu, dari jurusan tenggara berkelebat seseorang. Kegelapan dan pekatnya kabut yang menyungsup serta cepat gerakannya membuat sosoknya hanya berupa satu bayangan hijau yang meninggalkan bau seperti kubangan dari belakangan. Agaknya orang ini memiliki ilmu kepandaian tinggi,
Kalau tidak mustahil dia bisa bergerak demikian cepat di kawasan banyak pepohonan dan berbatu-batu serta masih gelap itu. Sepasang matanya seolah bisa menembus kegelapan malam menjelang pagi, serta kepekatan kabut yang menggantung di mana-mana. Cepat sekali bayangan hijau tadi yang telah berada di pertengahan lembah. Orang ini berkelebat ke arah sebuah batu besar di atas mana mendekam satu sosok aneh. Tidak tegak pada dua kakinya, tetapi mempergunakan sepasang tangan untuk dijadikan kaki, sementara dua kaki berada di sebelah atas. Makhluk ini hanya menggunakan sehelai celana compang-camping. Karena cara berdirinya yang aneh, maka rambutnya yang putih panjang, begitu juga kumis dan janggutnya menjulai ke bawah, menutupi wajahnya. Dari sekujur tubuh orang ini mengepul keluar asap tipis berwarna kebiruan. Sepertinya ada satu kekuatan dahsyat di dalam tubuhnya yang terpendam, tak bisa dikeluarkan. Sosok di atas batu ini masih tetap mendekam tak bergerak ketika bayangan hijau yang muncul di kegelapan dan kabut sampai di hadapannya. Ternyata yang muncul itu adalah satu sosok makhluk angker. Sosoknya mulai dari ujung rambut di atas kepala sampai ke kaki, seperti terbungkus lumpur berwarna hijau tebal, berwarna hijau gelap dan basah. Tetesan-tetesan air jatuh menitik dari tubuh yang basah ini. Sepasang matanya juga berwarna hijau pekat, menatap angker tak berkedip ke arah makhluk yang tegak dengan kaki ke atas, kepala ke bawah. Jempol kaki kanan orang di atas batu bergerak dua kali. Lalu dari balik riap rambut dan kumis serta janggut putih panjang yang menutup terdengar suara berucap. Aku mencium bau kubangan. Di balik kelopak mataku yang tertutup, ada bayangan berwarna hijau. Sepasang telingaku mendengar tetesan-tetesan air jatuh ke tanah. Wahai, kuharap aku tidak salah menduga. Yang muncul di hadapanku saat ini bukankah kerabat berjuluk hantu lumpur hijau? Sosok hijau yang tegak di depan batu sesaat masih pandangi orang yang tegak kaki ke atas kepala ke bawah itu. Setelah kedipkan mata hijaunya satu kali, makhluk yang disebut hantu lumpur hijau itu membuka mulut. Ternyata gigi dan lidahnya juga berwarna hijau pekat. Puluhan tahun tidak bertemu. Mata dan telinga tertutup, rambut terjulai. Tapi kau masih mengenal diriku. Wahai, aku juga ingin memastikan. Bukankah kau yang konon disebut hantu langit terjungkir, yang dulu dikenal dengan bernama Lasedayu? Kalau benar, sungguh dahsyat keadaanmu. Kau memang layak dinamakan hantu langit terjungkir. Orang di atas batu terdengar menarik nafas dalam dan panjang. Belasan tahun tidak pernah kedatangan tamu. Sungguh hari ini aku merasa bahagia. Ada seorang yang mau datang berkunjung. Wahai kerabat lama, selamat datang di lembah seribu kabut. Ada keterangan apa sampai kau datang jauh-jauh ke tempat kediamanku yang tidak nyaman ini? Hantu lumpur hijau mendehem beberapa kali lalu menjawab. Kedatanganku membekal maksud kurang enak. Aku datang untuk meminta pertanggungjawabanmu. Dua kaki hantu lagi terjungkir mengembang ke samping. Dari bagi kriapan rambut panjang yang menjulai ke bawah, menyentuh batu, mengepul asap biru tipis. Datang dari jauh dengan maksud kurang enak. Wahai, harap kau berterus terang hantu lumpur hijau. Katakan apa yang kurang enak itu. Hidupku sudah dibenam derita sengsara sejak puluhan tahun silam. Jangan menambah deritaku dengan tidak berterus terang. Muridmu telah merampas ilmu kesaktianku yang bernama pukulan hantu hijau penjungkir roh, kata hantu lumpur hijau dengan suara keras bergetar, tanda dia berusaha menahan didihan amarah. Suara orang seperti terkecekik keluar dari tenggorokan Lasedayu, alias hantu langit terjungkir. Muridku? Murid yang mana? Seumur-umur aku tidak pernah mempunyai murid. Hantu lumpur hijau mendegus. Pemuda itu datang menggakul, membawa nama besarmu. Dia mengatakan membawa perintah darimu untuk mengambil ilmu kesaktianku itu. Ketika aku melawan, dia langsung menyerangku habis-habisan. Kesaktiannya tinggi sekali. Aku tidak sanggup menghadapinya. Dia kabur setelah berhasil merampas ilmu kesaktian itu. Kau tidak menyebutkan apa pemuda itu punya nama atau tidak. Tapi apa peduliku, bernama atau tidak, aku memang tidak pernah punya murid. Dia mengaku bernama Lajundai. Dia juga mengaku bernama Labahala. Lalu dia menyebut gelarnya hantu muka dua, raja di raja segala hantu di negeri Latala Silap ini. Lajundai, Labahala, hantu muka dua, memang dia. Wahai, sekarang kau mengaku kalau dia muridmu. Tidak, aku bukan mengaku. Lalu apa maksud ucapanmu tadi? Memang dia. Maksudku, jawablah Lasedayu alias hantu langit terjungkir. Pemuda itu pernah muncul di lembah ini. Hantu langit terjungkir. Apapun kilahmu, aku tetap terpegang pada ucapan Lajundai.
bahwa kau gurunya dan kau menyuruh dia untuk merampas ilmu kesaktian yang paling aku andalkan itu. Kita lama bersahabat, walau jarang bertemu muka. Apa kau lebih percaya pada ucapan pemuda jahat itu daripada ucapanku? Ujar hantu langit terjungkir pula. Kalau kau memberitahu di mana pemuda itu berada dan membantu aku mendapatkan kembali ilmu kesaktianku, mungkin aku bisa berubah pikiran. Tidak mungkin. Tidak mungkin, wahai kerabatku. Pemuda itu tinggi sekali ilmu kesaktiannya. Jangankan kau sendiri. Kita berdua bahkan tidak sanggup mungkin menghadapinya. Kau bersiasat. Kau sengaja melindunginya karena dia memang muridmu. Aku tidak bersiasat, wahai hantu lumpur hijau. Aku tidak pula berniat melindunginya. Sejak sekian tahun silam, aku juga ingin menghajarnya. Tapi aku sadar aku tidak bisa melawannya. Kau berdusta. Kesaktianmu tidak di bawah hantu tangan empat yang dianggap sebagai orang paling hebat di bawah negeri ini. Lagi-lagi kau memang bersiasat untuk melindunginya. Dengar kerabatku, wahai hantu lumpur hijau. Hantu muka dua dalam keadaan kita seperti ini bukanlah tandingan kita. Jika para dewa menurunkan pertolongan, suatu hari kelak mungkin kita bisa membalaskan sakit hati. Aku sudah lama menunggu pertolongan dewa. Tapi pertolongan itu mana mau datang kalau kita sendiri tidak berusaha. Hantu lagi terjungkir. Jika kau berserikat dengan muridmu, terpaksa aku menjatuhkan tangan kasar kepadamu. Ketahuilah, walau ilmu kesaktianku pukulan hantu hijau penjungkir roh telah dirampas oleh muridmu, aku masih ada beberapa ilmu lain. Memang tidak sehebat ilmu yang satu itu, tapi aku yakin akan sanggup mengirimmu ke alam roh hanya dalam 2-3 jurus saja. Wahai, kalau begitu takdir nasibku memang buruk. Hantu lumpur hijau, puluhan tahun menderita sengsara, hidup terjungkir menghadap langit ke atas kepala ke bawah. Bertangan kaki seperti ini membuat kematian bagiku merupakan satu hal yang aku dambakan. Kematian akan mengakhiri semua derita sengsara itu. Kalau memang kau sudah pasrah menerima kematian, aku pun tidak merasa ragu-ragu lagi. Kata hantu lumpur hijau pula. Lalu tangannya dihantamkan ke depan. Selarik sinar hijau menderu ke arah dada Lasedayu. Sinar ini menyerupai sebatan tombak yang meluncur cepat dan deras sekali. Di atas batu Lasedayu alias hantu langit terjungkir keluarkan suara berdesak. Pukulan tombak lumpur penembus roh. Makhluk ini tak bergerak sedikit pun untuk selamatkan diri. Agaknya dia memang sudah benar-benar pasrah menerima kematian. Sesaat lagi larikan angin sakti yang berbentuk tombak itu akan mendarat di dada hantu langit terjungkir. Tiba-tiba terdengar suara gelegar ringkikan kuda. Di lain kejap, sesosok tubuh melesat di udara. Lalu sebuah benda bulat menghantam ke arah tombak lumpur penembus roh. Seperti diceritakan dalam serial Wiro Sableng sebelumnya yang dengan judul Rahasia Kincir Hantu, seluruh kesaktian yang dimiliki Lasedayu telah dirampas dan dikuras habis oleh Labahala alias hantu muka dua. Hal itu dilakukannya dengan mempergunakan benda sakti bernama sendok sepenasung nasib yang disebut juga sendok pelangkah nasib yang juga disebut dengan sendok pemasuk nasib. Sejak itu pula, dunia ini menjadi terjungkir balik bagi Lasedayu. Selain kehilangan ilmu kesaktian, keadaannya jadi berubah. Dia tidak lagi bisa berdiri sebagai wajarnya manusia biasa, yakni kaki ke bawah kepala ke atas. Tapi dia hanya bisa berdiri dan berjalan dengan mempergunakan sepasang tangannya. Dua kaki berada di atas, dua tangan berada di bawah. Sejak itulah orang-orang di negeri Latalasila menyebutnya dengan julukan hantu langit terjungkir. Walau ilmu kesaktian yang pernah dimilikinya telah dirampas seluruhnya oleh hantu muka dua, namun saat itu sebenarnya hantu langit terjungkir telah memiliki satu ilmu baru yang secara tidak sengaja didapat dan dipelajari dari alam. Selama bertahun-tahun dia mengamati keadaan lembah di sekitarnya yang selalu tertutup kabut berwarna putih kelabu dan terkadang tampak seperti kebiru-biruan. Kemanapun dia pergi di lembah itu, sosoknya selalu dikelilingi oleh kabut. Penciuman dan jalan pernafasannya selalu bersentuhan dengan kabut. Dari hasil pengawatannya itu, Lasedayu menyadari bahwa kabut yang sebenarnya hanya merupakan salah satu lapisan udara yang mengapung dan tidak bisa diraba itu sesungguhnya adalah salah satu kekuatan yang dahsyat. Maka sedikit demi sedikit, hari demi hari, dia mulai menyerap kabut itu dari ke dalam tubuhnya melalui jalan pernafasan. Selama bertahun-tahun itu, hal itu dilakukannya. Sampai pada satu hari, dia merasakan tubuhnya menjadi sangat ringan. Seolah seenteng kapas, dia bisa mengapung seolah mampu berjalan di udara. Tubuhku seperti kabut, ringan sekali. Seperti kabut, aku bisa bergerak kemana saja aku suka. Wahai, mujizat apa yang diberikan alam kepadaku. Keterkejutan Lasedayu tidak sampai di situ. Ketika dicobanya, ternyata dia mampu mengatur aliran darah dalam tubuhnya. Tubuhnya yang selama ini berada dalam keadaan kaku
dengan kini seolah dialiri hawa panas. Lasedayu mencoba lebih jauh. Dia menghimpun tenaga dalam di pusarnya yang bolong. Berkali-kali dicobanya tapi tidak terjadi apa-apa. Lasedayu tidak putus asa. Kalau dia mampu mengatur jalan darah, berarti ada kemungkinan dia juga mampu menghimpun satu kekuatan tenaga dalam baru di dalam tubuhnya. Entah berapa ratusan kali dia mencoba dan tak juga berhasil. Maka berpikirlah orang tua ini. Ketika aku masih hidup dengan kepala ke atas, kaki ke bawah, pusat kekuatan tenaga dalamku memang di pusar. Sekarang keadaanku seperti ini. Pusat tak punya, semua serba terbalik. Jangan-jangan pusat kekuatan tenaga dalamku juga berubah terbalik, berpindah ke bagian badan yang lain. Lasedayu lalu mengusap sekujur tubuhnya. Dia tidak menemukan apa-apa. Dia tidak mendapat petunjuk. Sampai berminggu-minggu berlalu, dia masih belum juga menemukan di mana kini beradanya pusat kekuatannya. Suatu pagi, sang surya baru saja terbit dan cuaca di lembah mulai terang. Lasedayu tegak, kaki ke atas, kepala ke bawah. Salah satu tangannya yang selama ini dijadikan kaki mengusap dan mijit-mijit keningnya. Lama-lama, dia merasakan kening serta jari-jari tangan itu menjadi panas. Butiran-butiran keringat memerciki keningnya. Lalu dari sekujur tubuhnya, mulai dari ubun-ubun sampai ke telapak kaki, mengepul asap tipis berwarna kebiru-biruan. Dicobanya menarik nafas dalam lalu menghembus ke depan, selarik asap biru melesat keluar dari mulut orang tua ini. Lasedayu berteriak gembira. Aku memiliki tenaga dalam baru. Pusat tenaga dalamku ada di kening. Wahai, aku menemukan satu ilmu kesaktian baru. Namun kegembiraannya seperti sirna ketika dia berpikir. Jangan-jangan dia hanya sekedar memiliki kemampuan menyerap dan menghembuskan udara. Apa arti dan apa kegunaannya? Bukankah di tempat dingin semua orang bisa mengeluarkan udara berbentuk seperti asap dari mulut dan hidungnya setiap kali dia bernafas? Untuk beberapa lamanya, Lasedayu seperti terhenyat dalam keputusasaan. Namun ketika dia teringat pada Labahala alias hantu muka dua yang telah mencelakai dirinya begitu rupa, dendam berkecamuk dalam tubuhnya. Perlahan-lahan semangatnya bangkit kembali. Aku harus membuktikan bahwa apa yang ada dalam tubuhku saat ini benar-benar satu hawa sakti yang dapat dimanfaatkan untuk membalas dendam, Katanya dalam hati. Lalu orang tua ini kerahkan aliran darah ke kepalanya. Sepasang matanya yang kelabu memancarkan cahaya aneh. Keningnya menjadi panas. Bersamaan dengan itu dia gerakkan dua kakinya, menendang di udara. Dua larit sinakul biru menderut di udara, memular kabut. Lalu di sebelah sana terdengar suara benda berderak patah. Lasedayu sibakkan rambut dan kumisnya yang menjulai menutupi wajahnya. Sepasang matanya yang berwarna kelabu membeliak besar. Dua pohon yang selama ini bertahun-tahun tumbuh tegak di sebelah sana, hancur patah bagian tengah batangnya. Lalu bergemuruh tumbang. Sekujur batang pohon yang telah patah itu berubah menjadi biru. Walau menyaksikan dengan mata kepala sendiri apa yang terjadi, namun Lasedayu alias hantu langit terjungkir masih belum percaya diri. Perlahan tubuhnya diapungkan ke atas, dua tangannya bergerak, sosoknya lalu diputar ke arah sebuah batu besar sejarak 3 tombak dari tempatnya berdiri. Kepala ke bawah, kaki ke atas. Kalau tadi dua kakinya yang digerakkan, maka kali ini tangan kanannya yang dipukulkan. Larik sinar biru menggebu dari telapak tangan Lasedayu. Lalu di depan sana, batu besar hancur berantakan. Perlahan-lahan batu berubah menjadi kebiru-biruan. Orang tua ini berseru girang. Sosoknya mencelat ke atas beberapa kali. Dari mulutnya keluar teriakan. Lajundai, Labahala, hantu muka dua, siapapun kau adanya, aku akan mencarimu. Tunggu pembalasanku. Habis berteriak begitu, Lasedayu segera hendak tinggalkan tempat itu. Namun selintas ingatan muncul dalam benaknya. Apakah perlu dia mencari hantu muka dua untuk melampiaskan dendam kusumat seperti yang dikatakan Lamanyala? Makhluk api utusan atau wakil para dewa? Bukankah bencana yang dialaminya akibat ulah perbuatannya di masa muda, dia telah membunuh seseorang bernama Latumpangan yang ketitipan sebuah jimat sakti bernama Jimat Hati Dewa. Setelah membunuh Latumpangan dan merampas serta memakan jimat hati dewa, dia kemudian mencelakai Lamanyala, wakil para dewa di negeri Latara Silam. Kutukan membuat jatuh atas dirinya, yang membuat dirinya tersiksa seumur-umur. Hidup terjungkir, kaki ke atas, kepala ke bawah. Dendam yang membara dalam diri Lasedayu perlahan-lahan mengendur. Apalagi ketika dia ingat pada istri dan 4 orang anaknya yang tidak diketahui di mana rimbanya. Apakah aku perlu
membalaskan dendamku, sobat sakit hati. Bukankah keadaan diriku sampai begitu rupa karena dimakan hukum sebab akibat? Bukankah lebih baik sisa hidup ini kupergunakan untuk menanti datangnya kematian? Hanya kematian yang akan mempertemukan aku dengan istri dan anak-anakku di alam roh, kalau memang mereka telah menemui ajal akibat bencana banjir puluhan tahun silam. Berhari-hari lamanya, Lasedayu mendekam di lembah seribu kabut dengan benak di puncak alam pikiran seperti itu, hingga akhirnya dia mengambil keputusan untuk tidak mencari hantu muka dua guna melakukan pembalasan. Perasaan ingin mati cepat inilah yang kemudian membuat hantu langit terjungkir tidak berusaha menyelamatkan diri. Hanya tegak diam penuh pasrah sewaktu pukulan tombak lumpur penembus roh yang dilepaskan hantu lumpur hijau menghantam ke arahnya. Orang tua ini benar-benar akan menemui ajal jika saat itu tidak ada sebuah benda berbentuk bulat menderu menangkis serangan orang. Walau jelas benda berbentuk tombak hijau itu hanya merupakan selarik sinar, namun luar biasanya begitu beradu dengan benda bulat, dia mengeluarkan suara berkerontangan seolah-olah terbuat dari besi betulan. Tombak sinar hijau terpental ke udara dan lenyap, dan Lasedayu selamat dari tembusannya. Benda bulat yang dipakai menangkis serangan gugus gompal sedikit. Sementara itu, satu sosok tinggi besar terhuyung jatuh, tapi cepat bangkit kembali dan bergerak ke arah hantu lumpur hijau yang saat itu tengah berusaha bangkit berdiri. Bentrokan tombaknya dengan benda bulat tadi membuat dia terdorong hebat dan jatuh terjengkang. Sosok tubuhnya yang seperti lumpur berdenyut-denyut dengan tetesan air keluar lebih banyak. Ini satu pertanda bahwa makhluk ini tengah dirasuk kobaran kemarahan luar biasa. Begitu berdiri, dia putar tubuhnya ke arah makhluk yang mendatanginya. Tanah lembah bergetar. Muka hantu lumpur hijau sesaat berubah redup kelabu, pertanda dia tengah mengalami keterkejutan. Hantu lumpur hijau memang kaget besar ketika dia memandang ke depan dan mengenali siapa yang melangkah mendekatinya. Hantu kaki batu, desis hantu muka hijau. Apa hubungan makhluk ini dengan hantu langit terjungkir hingga dia berusaha bertindak menyelamatkan orang itu? Sambil menduga-duga, begitu hantu lumpur hijau melirik ke arah kejauhan, di mana tampak seekor kuda hitam besar berkaki 6 yang merupakan tunggangan orang yang dijuluki hantu kaki batu itu. Seperti hantu lumpur hijau, Lasedayu juga merasa heran mengapa ada orang yang selama ini hanya dikenal namanya tapi tidak punya hubungan apa-apa telah menyelamatkan dirinya dari kematian. Sosok tinggi besar yang sepasang kakinya terbungkus batu bulat melangkah terus mendekati hantu lumpur hijau. 2 langkah di hadapan hantu lumpur hijau, orang ini yang bukan lain Lakasipo adanya hentikan langkah lalu berucap, hantu lumpur hijau, aku tidak ada permusuhan denganmu. Karenanya, lekas kau angkat kaki dari lembah seribu kabut ini. Walau hatinya kecut melihat kemunculan hantu kaki batu yang jelas tidak berpihak kepadanya, namun ucapan Lakasipo membuat hantu lumpur hijau merasa sangat dihina, dipandang enteng. Dalam marahnya, dia menjawab, Wahai, kau yang muncul mencari lantit terjungkat, sekarang kau pula yang berucap tidak punya permusuhan dengan diriku. Sungguh aneh. Hantu kaki batu menyergai. Sudahlah, tidak perlu berbicara panjang lebar. Tinggalkan saja tempat ini agar lantai terjungkat yang kau katakan itu tidak kupatahkan. Pongahnya dirimu. Apa hubunganmu dengan hantu langit terjungkir hingga mencampuri urusanku dan menyelamatkan dirinya? Hantu lumpur hijau membentak sambil melirik pada Lasedayu. Lasedayu sendiri ingin mendengar jawaban Lakasipo. Antara aku dan orang tua itu tidak ada hubungan apa-apa. Tapi niat menolong adalah dasar hubungan baik bagi semua makhluk di negeri Latala Silam ini. Wahai, kau menolong orang yang salah. Kau menolong makhluk jahat. Apakah itu pantas disebut dasar hubungan baik? Hantu langit terjungkir keluarkan suara mengeram, tapi tetap tak bergerak di tempatnya. Lakasipo ajukan pertanyaan. Apa kesalahan hantu langit terjungkir? Apa kejahatan yang telah diperbuatnya? Aku datang ke lembah ini, seribu kabut ini, untuk minta pertanggungjawabnya. Muridnya telah merampas ilmu kesaktianku. Jawab hantu lumpur hijau. Kalau aku tidak salah, orang tua tadi sudah memberitahu padamu bahwa hantu muka dua bukan muridnya. Seumur umur dia tidak punya murid. Mengapa kau berkeras kepala tak mempercayai ucapan orang? Kalau begitu rupanya kau sudah lama berada di tempat ini hingga mendengar pembicaraan kami.
tugas hantu lumpur hijau, Aku sudah berada di sini sebelum kau muncul. Itu jika kau ingin tahu. ujar Lakasipo, pula yang membuat hantu langit terjungkir jadi terkejut dan menduga-duga. Jangan-jangan manusia berkaki batu ini juga punya niat jahat terhadap dirinya. Walaupun pertama kali muncul telah menolong menyelamatkan dirinya dari serangan maut hantu lumpur hijau, Aku tidak percaya pada ucapan hantu langit terjungkir. Sama dengan aku tidak mempercayai dirimu. Aku yakin antara dia dengan hantu muka dua ada hubungan tertentu. Sudahlah. Kita habisi saja pembicaraan sampai di sini. Harap kau mau pergi dari sini. Bagaimana kalau kau saja yang segera angkat kaki dari sini? tugas hantu lumpur hijau. Lakasipo tertawa bergerak. Tubuhmu dari kepala sampai ke kaki merupakan lumpur lembek dan busuk. Tapi wahai, otakmu keras dalam ketololan. Mungkin ini bisa membuatmu untuk tidak berbicara panjang lebar. Habis berkata begitu, Lakasipo alias hantu kaki batu jentikan 5 jari tangan kanannya. Balarik sinar hitam menggebu ganas, menyambar ke arah 5 bagian tubuh hantu lumpur hijau, membuat orang ini terkejut besar. Sambil berteriak menyebut nama serangan ini, itu dia cepat melompat cari selama 5 kutub dari langit. 5 lubang hitam mengepulkan asap menguap di tanah bekas tempat hantu lumpur hijau tadi berdiri tegak. Sang hantu bergeletar sekujur tubuhnya. Sejak ilmu kesaktian yang sangat diandalkannya dirampas oleh hantu muka dua, hantu lumpur hijau memiliki satu kelemahan, yakni tidak tahan terhadap hawa panas. Apalagi pukulan sakti mengandung hawa panas 5 kutub dari langit yang tadi dihantamkan Lakasipo. Sadar kalau saat itu tak mungkin baginya untuk menghadapi Lakasipo, maka hantu lumpur hijau berpaling pada hantu langit terjungkir dan berkata, Nasibmu masih baik. Ada orang tolol muncul menolong. Tapi di lain waktu, jangan harap kau bisa lolos dari tanganku. Habis berkata begitu, hantu lumpur hijau lalu berkelebat dan sosoknya lenyap di belakang kabut yang mengapung di udara. Hantu langit terjungkir tertawa mengekeh. Dia yang bodoh mengatakan orang tolol. Lalu orang tua ini berpaling ke arah Lakasipo. Dia berpaling, julayan rambut putihnya yang panjang. Dia memperhatikan, kemudian berkata, Wahai, selama ini hanya nama yang kukenal. Apakah benar dugaanku kau adalah makhluk yang dijuluki hantu kaki batu? Korban kebusukan nenek jahat bernama hantu santet laknak. Wahai, seru Lakasipo. dugaanmu tidak salah. Kau sebut nama nenek keparat itu mengingatkan aku bahwa masih ada urusan dendam Kusumat yang belum terselesaikan dengannya. Hantu lagi terjungkir menyeringai di balik julayan rambut putihnya. Selama dunia terkembang, walau langit terjungkir seperti saat ini aku lihat, urusan dendam Kusumat tidak pernah habis-habisnya. Aku pun sebenarnya memiliki satu dendam Kusumat besar luar biasa. Tapi apa gunanya untuk dilampiaskan? Lalu itu sebabnya waktu tadi hantu lumpur hijau hendak membunuh, kau hanya diam pasrah. Ujar Lakasipo. Hantu langit terjungkir kembali menyeringai. Wahai, turut bicaramu. Kau sudah lama berada di tempat ini. Bahkan sebelum hantu lumpur hijau muncul, kau menyelamatkan diriku dari kematian. Tapi aku perlu kejelasan. Apakah kau datang dengan maksud baik atau membekal niat jahat seperti makhluk yang barusan merat itu? Aku datang membekal maksud baik. Aku datang membawa amanat dari seseorang untuk disampaikan padamu. Menjelaskan Lakasipo. Sungguh luar biasa kejadian hari ini. Kata hantu lagi terjungkir sambil geleng-gelengkan kepala. Aku hendak dibunuh orang, tapi diselamatkan orang lain. Turing orang lain itu berkata, dia datang membawa satu amanat. Wahai hantu kaki batu, amanat apa yang menghendak kau kesampaikan pada diriku yang rapuh, dimakan usia dan derita ini? Sebelum ku jawab pertanyaanmu, aku juga ingin satu kejelasan bahwa kau memang adalah hantu langit terjungkir yang terlahir bernama Lesedayu. Kulihat pusarmu yang berlubang. Kulihat cara tegakmu yang terbalik. Kaki ke atas, tangan dijadikan kaki. Namun di negeri telah silam ini, seseorang bisa saja menyamar memalsukan diri. Hantu muka dua misalnya, dia bisa membentuk wujudnya seperti sosok dirimu. Hantu langit terjungkir tertawa panjang. Aku suka pada orang cerdik sepertimu. Ada ujar-ujar yang mengatakan begini. Seseorang harus tulus seperti seekor burung merpati. Tapi ada kalanya harus cerdik seperti ular. Hantu kaki batu, kau sendiri sudah mengetahui bahwa aku begitu. Pasrah menghadapi, bahkan menginginkan kematian. Jika kau tidak yakin aku adalah benar-benar hantu langit terjungkir alias Lesedayu, tentu kau tidak akan menolong menyelamatkan nyawaku dari hantu lumpur hijau. Wahai,
Mendengar ucapanmu itu, aku yakin kau memang adalah hantu langit terjungkir alias Lasedayu. Sebelum kukatakan amanat yang kubawa itu, apakah kau berkesudian menceritakan riwayat hingga kau berkeadaan seperti ini? Si orang tua menarik nafas panjang dan dalam. Wahai, menceritakan nasib sendiri sama dengan menusukkan duri ke lubuk hati yang telah syarat-syarat dengan derita sengsara ini. Tapi mungkin juga bisa sedikit menghapus ganjalan hati. Kalau kau suka mendengar, akan kuceritakan. Tapi pendek-pendek saja. Aku mendengar riwayatmu. Jawablah Kasipo. Semua derita sengsara ini terjadi ketika seorang bernama Lajundai alias Labahala mengaku raja di raja segala hantu di negeri Latala Silam. Ini bergelar hantu kedua. Suatu hari, di masa puluhan tahun silam, muncul di lembah ini. Sebelum muncul di lembah seribu kabut ini, rupanya dia telah mendatangi beberapa tokoh di tempat lain dan merampas ilmu kepandaian para tokoh itu. Ternyata dia mendatangiku juga dengan maksud yang sama. Dia membekal sebuah benda dari emas yang disebut sendok pelangkah nasib, atau disebut dengan sendok dengan nama sendok pemasuk nasib. Kejutku bukan kepalang-kepalang, karena sendok itu adalah satu-satunya benda di muka bumi yang bisa menguras semua ilmu kesaktian yang kumiliki. Dengan satu gerakan kilat, hantu muka dua menusukkan sendok emas itu ke perutku, mencungkil pusarku. Kau lihat sendiri pusarku saat ini. Pusarku hanya merupakan satu lubang besar di pertengahan perutku. Dalam keadaan tak berdaya dan mandi darah, setelah ditinggal kabur oleh hantu muka dua, tiba-tiba muncul Lamanyala. Lamanyala? Aku pernah dengar nama itu. Siapa orang itu adanya? Tanyalah Kasipo. Dia adalah utusan atau wakil para dewa di negeri Latala Silam. Dia memiliki kesaktian hebat. Sekujur tubuh jadi kobari api. Sejak puluhan tahun dia telah menjadi musuh besarku, karena aku telah merampas dan menelan jimat hati dewa yang berada di bawah pengawasannya. Selain itu, tubuhnya telah kubikin cacat mengerikan. Lamanyala pasti muncul untuk membalas dendam. Memotonglah Kasipo. Hantu langit terjungkir gelengkan kepala. Dia muncul hanya untuk mengatakan sesuatu yang sampai saat ini masih terngiang di telingaku. Hidup keluargamu morat-marit. Kau tak tahu di mana istrimu berada. Kau juga tidak tahu di mana 4 anakmu. Si bungsu anakmu yang keempat yang telah menjadi musuh besarmu. Kau telah kehilangan seluruh kesaktianmu. Setelah berkata begitu, dia mengutuk. Mulai hari ini, kau akan hidup menyungsang, kaki ke atas, kepala ke bawah. Kau akan berjalan dengan 2 tanganmu. Kau akan jadi makhluk tersiksa seumur-umur, seperti kau saksikan sendiri saat ini. Aku benar-benar hidup menyungsang, kaki ke atas, kepala ke bawah. Mengenai riwayat Lasedayu alias hantu langit terjungkir, harap baca serial Wiro Sabdeng 2 episode sebelumnya, yaitu Hantu Muka 2 dan Rahasia Kincir Hantu, ada di channel ini. Wahai, riwayatmu sungguh hebat. Aku baru tahu kalau kau punya 4 orang anak. 4 orang anak. Tapi apa artinya? Biar hantu langit terjungkir. Aku tidak tahu di mana mereka sekarang. Kalau masih hidup kira-kira seusiamu. Aku juga tidak tahu apakah istriku Lupingitan masih hidup atau entah sudah tiada. Sungguh berat beban derita orang tua ini, katalah Kasipo dalam hati. Lalu pada hantu langit terjungkir, dia berkata, orang tua, karena kau sudah menceritakan riwayat nasib dirimu, sekarang tiba saatnya aku memenuhi janji, memberi tahu amanat apa yang aku bawa. Apakah kau kenal dengan seorang tua yang bernama Lawungu? Hantu langit terjungkir keluarkan seruan tertahan. Berkali-kali dia menarik nafas dalam. Tenggorokannya turun naik. Lawungu, Katanya beberapa kali. puluhan tahun silam, kau belum dilahirkan. Di negeri Latala Silam ini, ada satu kelompok orang-orang yang mengaku gagah karena paling tinggi ilmunya. Mereka 3 bersahabat. Yang pertama adalah yang dikenal dengan hantu sejuta tanya sejuta jawab. Yang kedua lah aku sendiri. Yang ketiga Lawung itu. Karena sibuk dengan urusan masing-masing, kami kemudian berpisah dan tak saling bertemu. Wahai, mengapa kau bertanyakan Lawung padaku? Karena kakek itulah yang menitipkan amanat yang kau katakan itu. Jawablah Kasipo. Lawung, amanat apa yang dititipkan sahabatku itu? Tanya hantu langit terjungkir. Dengan tangan kirinya, dia sibakkan rambut serta kumis yang terjulai hingga kini. Kasipo untuk pertama kalinya dapat melihat jelas wajah orang tua itu. Wajah ini putih seperti tidak berdarah, sedang sepasang matanya berwarna kelabu. Katakan cepat, amanat apa yang dititipkan Lawung padamu? Aku dimintai menyerahkan benda ini, kata Kasipo seraya mengeluarkan sebuah benda berwarna kuning yang berkilauan tertimpa sinar sang surya pagi. Sendok pemasuk nasib. Seru hantu langit terjungkir dengan keras dan mata mendelik besar-besar. Sekujur tubuhnya bergeletar. Lebih-lebih ketika Kasipo mengulurkan tangannya siap menyerahkan sendok itu pada si orang tua.
Hantu langit terjungkir keluarkan suara seperti hendak menangis. Tangan kanannya bergetar keras ketika urukan untuk mengambil sendok itu. Namun hanya sekejapan lagi sendok itu akan disentuhnya. Tiba-tiba satu bayangan kuning berkelebat dan Lakasipo serta hantu langit terjungkir sama-sama berseru kaget. Sendok pemasuk nasi lenyap disambar orang. Bersamaan dengan itu, bayangan kuning yang tadi berkelebat itu menghilang.